Salam jumpa bersama dengan saya Nikolas Kurniawan dalam Vitamin Jiwa pada hari ini. Apa kabar saudara-saudara dimanapun berada? Tentu saja bila Tuhan melindungi kita, tetap ada hati yang penuh syukur. Dalam serba keterbatasan yang ada, tangan Tuhan yang tidak terbatas itu sedang terarah kepada kita, mau menyentuh kita lagi, mau menjamah dan memegang tangan kita. Saudara, hari ini kita mau bersama-sama lewat nada dan kata tentang tangan perkasa Allah. Kita mau mendapatkan ketentraman di tengah-tengah kondisi yang muram, di tengah-tengah kondisi yang sedang temaram. Dalam masa seperti lembah kelam, kita membutuhkan tangan Tuhan yang membuat tentram. Mazmur 118 mengatakan, suara sorak-sorai dan kemenangan di kemah orang-orang benar. Tangan kanan Tuhan melakukan keperkasaan. Tangan kanan Tuhan berkuasa meninggikan. Tangan kanan Tuhan melakukan keperkasaan. Pada saat dimana kita berjarak satu dengan yang lain, ada banyak orang hari ini mengalami kesepian, kesendirian, terisolasi, dan haus relasi. Namun sesungguhnya Tuhan kita tidak pernah meninggalkan kita. Dia menemani kita. Dia sedang hadir bersama dengan kita. Dia yang tidak terlihat sedang melihat kita. Dia yang tidak terpegang itu sedang memegang kita dengan tangannya yang kuat. Sekalipun kita seperti dalam lembah kelam, Tuhan mau memberi kepada kita tentram oleh tangan perkasa Allah yang kuat. Saat ku sendiri, tiada seorang pun yang memperhatikanku seperti Kau Tuhan. Saat ku berjalan dalam lembah kelam, ku percaya Kau selalu sertaku. Saat ku sendiri, tiada seorang pun yang memperhatikanku seperti Kau Tuhan. Saat ku berjalan dalam lembah kelam, ku percaya Kau selalu sertaku. Tangan kuat yang memegangku, selalu menuntunku. Ku tak mau jalan sendiri. Yesus, ku perlu kasih-Mu, ku perlu kuasa-Mu sampai akhir hidupku. Tangan kuat yang memegangku, selalu menuntunku. Ku tak mau jalan sendiri. Yesus, ku perlu kasih-Mu, ku perlu kuasa-Mu sampai akhir hidupku. Sampai akhir hidupku. Saudara, dengarkanlah firman Tuhan di dalam Ulangan pasal yang ketiga ayat 24. Ungkapan isi hati Musa. Ya Tuhan Allah, Engkau telah mulai memperlihatkan kepada hamba-Mu ini kebesaran-Mu
dan tanganmu yang kuat. Sebab Allah manakah di langit dan di bumi yang dapat melakukan perbuatan keperkasaan seperti Engkau. Saudara, ungkapan di dalam Ulangan pasal 3 tadi lahir dari sebuah pengalaman Musa yang menghadapi di jelang akhir hidupnya, dia tidak diizinkan masuk ke tanah perjanjian. Tentunya ada pertanyaan mengapa, ada ketidakmengertian. Dia memimpin umat pilihan Allah 40 tahun, tetapi dia tidak diizinkan untuk menikmati masa di tanah perjanjian bersama dengan mereka. Ada kegalauan di sana, sulit mengerti, sulit menerima. Sehingga pada saat itu, dalam kesaksiannya Musa berkata bahwa Tuhan memperlihatkan tangannya yang perkasa itu, keputusannya yang tepat itu. Sekalipun di mata Musa tampaknya itu tidak adil, tampaknya sulit dimengerti, tidak mudah ia pahami, tapi akhirnya ia dapat menerimanya. Apa rahasianya, saudara? Rahasianya adalah karena dia memohon dibimbing oleh tangan perkasa Tuhan itu. Rahasianya adalah dia mau tunduk kepada aturan tangan Tuhan yang diarahkan kepadanya. Saudara-saudara, mirip dengan Musa, ada seorang pemusik bernama Thomas Dorsey, seorang musisi gospel di Amerika. Pada tahun 1932 mengalami peristiwa yang sangat memilukan hatinya. Ketika dia sedang mengiringi musik puji-pujian dalam sebuah kebaktian kebangunan rohani, dia mendapat berita istrinya meninggal dunia. Padahal pada waktu itu sang istri sedang mengalami hamil tua. Dan ini tentu saja mengoyak-ngoyakkan perasaan Thomas Dorsey. Dan bukan saja istrinya. Malam itu yang dia berharap bayi yang terlahirkan itu selamat, ternyata juga meninggal dunia. Hancur hatinya, saudara. Dia sulit mengerti mengapa ini terjadi justru pada saat dia sedang melayani Tuhan. Dia galau. Dia sulit memahami, hatinya hancur. Seperti juga Musa. Ia tidak memahami apa yang terjadi. Semula ia tidak dapat menerimanya. Sampai satu malam, Thomas Dorsey dalam keheningan malam, ketika dia memutuskan ingin meninggalkan pelayanan dan kembali menjadi musisi jazz pada waktu itu. Saat itu terngiang di telinganya sebuah melodi, nada, bahkan lirik yang merupakan ungkapan isi hatinya terlantun di telinganya. Precious Lord, take my hand, lead me on, lead me home. Nada ini membuat Thomas terbangkitkan. Lirik ungkapan isi hatinya itulah yang membuat dia menyadari ini yang dia butuhkan. Dipegang oleh tangan Tuhan yang menuntunnya terus agar dia dapat berjalan ke seberang. Pergumulannya bisa terselesaikan. Dia sedang memohon kepada Tuhannya waktu itu. Pegang tanganku ya Tuhan. Tangan perkasamu pegang aku. Agar aku bisa melangkah ke seberang. Ke rumahmu yang kekal itu. Precious Lord, take my hand, lead me on, let me stand. I'm tired, I'm weak, I'm lost.
storm, through the night, lead me on to the light. Take my hand, precious Lord, lead me home. When my way grows drear, precious Lord, linger near. When my light is almost gone, Hear my cry, hear my call, hold my hand lest I fall. Take my hand, precious Lord, lead me home. when the darkness appears and the night draws near, and the day is past and gone. At the river I stand, guide my feet, hold my hand, take my hand, precious Lord, lead me home. Precious Lord, take my hand, lead me on, let me stand. I'm tired, I'm weak, I'm alone. Through the storm, through the night, lead me on to the light. Take my hand, precious Lord, lead me home. Saudara, lagu yang baru saja kita dengar itu adalah sebuah lagu yang isinya seperti rintihan. Tetapi justru ketika Thomas Dorsey itu merintih, di saat itu pula lah Tuhan membuat dia pulih. Sama seperti Nabi Yeremia, dalam ratapannya Tuhan justru memberikan kepadanya pengharapan. Thomas Dorsey bersaksi, saya belajar bahwa ketika kita berada dalam kesedihan yang terdalam, ketika kita merasa sangat jauh dari Allah, itulah saat Dia berada paling dekat dengan kita. Dan saat kita paling terbuka bagi kuasa tangannya yang memulihkan, sehingga kita dimampukan menjalani, melanjutkan kehidupan kita bagi Allah dan bersama Allah. Ada kerelaan, ada sukacita. Sampai saatnya kita tiba bersama dengan Dia dalam sukacita surgawi di rumah Bapa yang kekal. Mari kita lantunkan bersama lagu ini dengan berharap kepada Tuhan. Dia akan pulih setiap kita. Tuhanku, pimpinlah tanganku, peganglah, ku letih
lemah. Lewat malam gelap, keterang yang tetap, Tuhanku, pimpinlah ke seberang. Bila jalan berat, Tuhan tinggal dekat. Bila ajalku telah menjelang, dengarku berseru, peganglah tanganku, Tuhanku, pimpinlah ke seberang. Saudara Nabi Musa dan Thomas Dorsey sama-sama berserah kepada tangan perkasa Tuhan yang berdaulat untuk melakukan pekerjaannya melalui segala peristiwa yang sedang terjadi. Hari ini pula, ketika kita sedang dihadapkan dengan berbagai masalah dan peristiwa hidup yang sulit kita pahami, sulit kita mengerti, mari kita belajar menerimanya sebagai karya tangan perkasa Allah yang sedang bekerja melalui peristiwa-peristiwa yang terjadi, melalui hidup saudara-saudara untuk makin dekat kepada Tuhan. Yakinilah di dalam hatimu, bila Tuhan menuntunmu menuju satu hal yang sulit dimengerti, yakinilah pula Ia juga akan menuntunmu melalui hal yang sulit dimengerti itu. Tujuannya adalah agar kita makin mengalami tangan perkasa Tuhan dalam hidup kita. Tangan perkasa yang pernah disesat, dipaku, disalib. Tapi tangan yang juga terangkat memberkati kita waktu Dia naik ke surga. Melalui itu semua, tangannya sedang menenun hidup kita, merenda hidup kita. Melalui apa yang kita alami, karya Tuhan sedang dinyatakan membentukmu menjadi indah pada waktunya. Yang kau alami kini mungkin tak dapat engkau mengerti. Satu hal tanamkan di hati, indah semua yang Tuhan beri. Tuhanmu tak akan memberi ular beracun pada yang minta roti. Cobaan yang engkau alami tak melebihi kekuatanmu. Tangan Tuhan sedang merenda suatu karya yang agung mulia. Saatnya kan tiba nanti, kau lihat pelangi kasih-Nya. Tangan Tuhan sedang merenda suatu
Kau lihat pelangi kasih-Nya. Saudara, inilah vitamin jiwa yang kita butuhkan. Tangan Tuhan yang perkasa menopang kita. Tangan yang pernah terluka itu mau mengobati luka kita. Dan tangan yang terangkat memberkati kita itu juga mau mengangkat kita dari segala pergumulan hidup kita hari ini dan sampai selamanya. Karena itu, berserahlah kepada Tuhan. Bila tangan Tuhan yang perkasa terarah kepadamu, mari kita lipat tangan kita dan berserah kepada Tuhan. Bersujud kepadanya, berdoa menghadapnya. Mari bersama kita datang kepada Tuhan di dalam doa. Bapa Sorgawi yang Maha Penyayang dan Pengasih, tangan perkasa-Mu Tuhan, itulah yang membuat kami dewasa. Tangan perkasa yang menuntun kami, mengangkat kami saat kami jatuh, menguatkan kami, termasuk juga menghapus air mata kami, memeluk kami, dan menjadikan kami indah. Tangan-Mu menenun kami. Dan karena itu Tuhan, hari ini kami mau berserah kepadamu. Ke dalam tangan-Mu yang berkuasa itu. Jadikanlah kami semua menjadi dewasa oleh kuat kuasa pembentukan tangan Tuhan itu. Beri kepada kami hati yang berserah, merendah, rela dirajut oleh Tuhan, jadi karya indah untuk kemuliaan nama Tuhan. Masa-masa ini Tuhan sedang tidak mudah, tapi Engkau ya Allah Maha Pemurah, mau menolong kami. Engkau turun tangan, Engkau campur tangan, dan Engkau dengan tangan-Mu yang perkasa memegang tangan kami, agar kami menjalani hari di depan kami bersama dengan tangan kasih-Mu yang ajaib. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Di dalam kasih dan pemeliharaan-Mu, Yesus Kristus, dan oleh pertolongan Bapa Surgawi, dan penghiburan oleh Roh Kudus, kami berserah diri. Amin.